Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 kelas 3C akan mempresentasikan materi tentang bentuk bisnis dan pemilihan tempat kediaman. Namun sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Komang Diva Martana Putra dengan NIM 2017051063 dan kelima rekan saya yaitu Putu Edo Prasetya 2017-05-1065, IKD Aldi Yuda Pratama 2017-05-1072, IGD Eka Surya Arsana Putra 2017-05-1076, Kadek Wawan Aditya Putra 2017-25-1081, dan Gede Adi Suryawan Kori 2017-05-1083. Adapun topik bahasan yang saya angkat pada presentasi kali ini adalah yang pertama adalah pengertian bisnis kecil, yang kedua ruang lingkup bisnis kecil, yang ketiga menerima gaji atau menggaji diri sendiri, yang keempat pemilihan tempat kediaman, yang kelima pemilihan lokasi bisnis, yang keenam teori penetapan lokasi pertokoan, yang ketujuh pemilihan lokasi jenis usaha lainnya, yang kedelapan resiko dan kegagalan bisnis, yang kesembilan masalah dalam memiliki dan menjalankan bisnis sendiri, dan yang 10 adalah kiat menjadi pengusaha sukses. Pengertian bisnis kecil. Bisnis kecil adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, bisnis kecil adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria dari bisnis kecil tersebut, yaitu memiliki kekayaan paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk harga tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, usaha yang berdiri sendiri, bukan sebuah perusahaan ataupun cabang perusahaan. Yang keempat, berbentuk usaha yang dimiliki perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum. Ruang lingkup bisnis kecil. Bisnis di bidang jasa. Bisnis yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk jasa. Yang kedua, bisnis eceran atau retail. Bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Yang ketiga, usaha distribusi. Bisnis yang menyalurkan produk berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang keempat, usaha di bidang agribisnis, yaitu bisnis ini berfokus pada tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya. Yang kelima adalah bisnis manufaktur. Bisnis yang menggunakan bahan mentah yang akan diproses menjadi barang jadi. Adapun manfaat dari bisnis kecil ini, yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Dan yang keempat adalah solusi bisnis untuk komunitas kecil. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menerima gaji atau menggaji diri sendiri. Yang pertama, menggaji diri sendiri. Keuntungan dalam menggaji diri sendiri, yang pertama yaitu pengusaha mempunyai kebebasan luas dan merasa aman menjalankan usahanya sendiri. Ini merupakan keuntungan psikologis bagi pengusaha. Yang kedua, pengusaha bebas mencoba membuat eksperimen ide-ide yang dianggap menarik. Yang ketiga, pemilik bisnis menikmati keuntungan sendiri dan kita bisa mempekerjakan orang lain agar mengurangi pengangguran dan semakin banyak keuntungan jika kita semakin banyak memiliki karyawan. Yang keempat, pengusaha bisnis bisa lebih mudah dapat mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Kekurangannya yaitu yang pertama, pendapatan pengusaha tidak menentu. B, risiko pengusaha lebih besar karena jika keliru yang dibuat atau perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pendapatan pemilik. Yang ketiga, dalam keadaan sulit,
maka saat-saat membayar gaji pegawai dirasakan merupakan beban yang sangat berat. Yang keempat, pengusaha dibatasi geraknya oleh berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kota madya, kecamatan, RT, RW, dan sebagainya. Next, menerima gaji. Keuntungan dalam menerima gaji yang pertama yaitu tidak memiliki risiko apapun juga, dan ada jaminan bahwa setiap bulan menerima sejumlah uang. B, waktu kerja lebih teratur dan lebih pendek. Keuntungan yang ketiga, pada saat permulaan, mungkin gaji yang diterima jauh lebih besar daripada pendapatan pengusaha. Yang keempat, penerimaan uang gaji tetap memiliki jaminan dan akan menerima uang lembur jika di luar jam kerja, uang libur, uang cuti, pengobatan, perawatan rumah sakit, dan uang pesangon jika diberhentikan dari pekerjaan. Kelemahan dari menerima gaji tetap yang pertama yaitu gaji yang diterima sangat dipengaruhi oleh keadaan moneter. Karena bila keadaan ekonomi merosot, maka gaji yang diterima akan berkurang nilainya. B, penerimaan gaji tetap kadang-kadang harus bersedia dipindahkan ke daerah lain. Perpindahan tempat ini akan mengganggu kehidupan keluarga di masa depan. Kerugian yang ketiga yaitu penerima gaji tetap yang sudah mempunyai posisi di bidang eksekutif penting, mempunyai tanggung jawab besar dan seringkali bekerja ekstra berat dibanding dengan mereka yang memiliki bisnis. Yang keempat, jumlah gaji yang diterima selalu terbatas dan jumlahnya tertentu. Dan menaikkan gaji pun memerlukan waktu yang lumayan lama karena penerimaan gaji jika ingin mendapatkan penaikan gaji, mereka harus mengalami kenaikan pangkat atau titel. Untuk materi selanjutnya yaitu pemilihan tempat kediaman. Tempat kedudukan berarti tempat atau kantor badan usaha. Biasanya mengelola perusahaan di bidang tempat lain. Tempat kediaman berarti tempat perusahaan beroperasi. Next. Faktor-faktor dalam memilih tempat kediaman. Faktor yang pertama dipengaruhi oleh faktor pemerintah. Pemerintah membuat satu peraturan sesuai dengan perencanaan kota atau city planning, menunjuk daerah-daerah tertentu yang dapat dibangun industri. Yang kedua, faktor alam. Disebabkan oleh faktor alamnya, maka perusahaan harus bertempat kediaman pada tempat tertentu. Seperti perusahaan perkebunan teh yang ada di daerah pegunungan, perusahaan pelayaran yang ada di pelabuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor sejarah. Berhubung faktor sejarah, maka perusahaan bertempat di tempat kediaman suatu tempat dan berkembang sampai saat ini. Seperti perusahaan batik di Jawa Tengah, sudah ada sejak dahulu. Mulanya mungkin berasal dari seni lukis wayang sampai kepada pembatikan dan berkembang secara terus-menerus. Faktor yang keempat yaitu faktor ekonomis. Pada umumnya, faktor inilah yang paling banyak mempengaruhi pemikiran untuk memilih tempat kediaman. Di sini dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi rentabilitas perusahaan seperti faktor ongkos angkut, upah buruh, pemasaran, dan sebagainya. Next. Weber menyatakan ada faktor yang harus dipertimbangkan yaitu faktor biaya. Next. Apabila hanya dipakai pertimbangan faktor biaya angkut, baik biaya angkut dan biaya bahan baku, maka biaya angkat hasil jadi. Maka perusahaan akan bertempat di kediaman pada satu titik di garis lurus yang menghubungkan sumber bahan baku dan tempat konsumen. Next. Untuk menetapkan titik-titik mana yang dapat dipilih harus dilihat corak proses produksi dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku tersedia tidak terbatas di mana-mana. Ini disebut dengan ubiquit mutlak, seperti hawa untuk zat asam. Yang kedua, bahan tersedia tidak terbatas tapi pada beberapa tempat. Misalnya tanah liat untuk pabrik genting dan mata air pegunungan untuk air mineral. Yang ketiga, diperlukan macam-macam bahan yang terdapat di berbagai tempat. Dan yang keempat, bahan semuanya atau sebagian saja yang dipakai dalam produksi, banyak ampas atau tidak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu memilih lokasi bisnis. Menurut Digiptono, lokasi usaha adalah tempat usaha beroperasi atau tempat usaha melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya.
Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Sebelum memulai usaha, alangkah baiknya seorang entrepreneur melibatkan konsep marketing mix yang dikenal dengan 4P atau produk, price, promotion di dalam peranan bisnisnya. Terlebih lagi jika seorang entrepreneur tersebut baru memulai sebuah startup. Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan sebuah usaha. Para pengusaha selalu memiliki pertimbangan yang matang mengenai lokasi sebelum membuka usahanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa usaha jasa pun juga harus memiliki lokasi yang dekat dengan para pelanggan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan agar hubungan dengan para pelanggan dapat terjaga dengan baik. Lokasi bisnis yang dapat diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha untuk menarik konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan dan sebaliknya. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan lokasi, akan menghambat kinerja bisnis dan secara otomatis keuntungan maksimal tidak akan dapat dirasakan oleh pengusaha tersebut. Adapun strategi memilih lokasi usaha, yang pertama itu tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Usaha memilih lokasi yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka semakin tinggi pula potensi pada sebuah usaha. Yang kedua itu besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. Besar pendapatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi juga mampu memberikan usaha yang akan dibangun. Sebab tingkat pendapatan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Yang ketiga itu memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Perhatikan trafik lalu lalang kendaraan atau pejalan kaki yang lewat, karena hal ini juga mempengaruhi jenis usaha yang cocok di daerah tersebut. Yang keempat itu banyaknya usaha mendukung lokasi tersebut. Semakin banyak usaha yang di sekitar lokasi, maka konsumen yang akan datang ke lokasi tersebut juga semakin ramai. Karena di lokasi tersebut terdapat berbagai macam usaha menyediakan produk yang berbeda pula, sehingga para konsumen lebih tertarik datang ke lokasi yang terdapat berbagai macam usaha. Misalnya saja pasar atau mal yang selalu ramai pengunjung. Yang kelima itu sesuai dengan dana lokasi usaha yang akan dipilih. Biasanya lokasi usaha yang ada di keramaian seperti mal atau pinggir jalan yang strategis, harga sewa lebih mahal dibandingkan lokasi usaha yang kurang strategis. Untuk itu sesuaikan dana yang Anda miliki dengan lokasi usaha yang dipilih. Yang keenam, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetensi rendah. Jika di lokasi tersebut sudah banyak usaha yang sejenis dengan usaha Anda, sebaiknya lokasi dihindari. Yang ketujuh, perhatikan pula akses menuju lokasi usaha. Usahakan pilih lokasi usaha yang mudah diakses oleh para konsumen. Jika memungkinkan, pilih lokasi usaha yang dilalui transportasi umum agar konsumen yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga bisa menjangkau lokasi usaha Anda. Yang ke-8, tingkat keamanan yang mendukung. Lokasi usaha yang aman juga menambah kenyamanan para konsumen. Yang ke-9, perhatikan kebersihan lokasi usaha. Konsumen tidak akan mengunjungi toko, warung, ataupun sebuah outlet yang berada di lingkungan kotor atau kumuh. Tips memilih lokasi usaha. Berikut ini beberapa tips memiliki lokasi usaha yang benar. Yang pertama itu mudah terlihat. Memilih tempat yang mudah terlihat akan membuat tempat usaha Anda dengan cepat dikenal dengan masyarakat. Yang kedua, akses. Dalam memilih lokasi usaha sangat penting mempertimbangkan akses jalur yang dilalui. Yang ketiga, dekat dengan konsumen. Tentukan target pasar terlebih dahulu agar membantu memudahkan dalam penjualan produk. Membuka usaha pada lokasi yang dekat dengan konsumen akan memudahkan mereka mengunjungi lokasi usaha yang Anda jalankan. Selain menghemat waktu dan tenaga, biasanya lokasi yang dekat dengan konsumen akan menjadi pilihan pertama mereka. Yaitu yang keempat, sewa tempat. Dalam memilih tempat atau lokasi usaha yang strategis, maka
akan membuat biaya sewa tempat menjadi tinggi pula. Pertimbangkan dengan jumlah pemasukan atau keuntungan setiap bulannya jika Anda akan menyewa pada lokasi yang strategis. Yang kelima itu perizinan. Sebelum memulai usaha ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, terutama perizinan usaha. Jangan sampai mengakibatkan hal perizinan karena akan mengakibatkan risiko yang besar di kemudian hari. Yang keenam, lingkungan sekitar tempat usaha. Perhatikan lingkungan sekitar tempat lingkungan Anda membuka usaha. Pastikan lingkungan Anda mendukung dan sesuai dengan jenis usaha Anda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori menetapkan lokasi pertokoan. Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi terhadap di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten dan logis. Lokasi dalam ruang dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinasi garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut suatu tempat dapat diamati pada peta. Lokasi relatif adalah lokasi yang suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Ada beberapa teori lokasi, antara lain teori tempat sentral, teori lokasi industri, teori susut dan ongkos transport, model gravitasi, dan teori interaksi. Hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi pertokoan untuk usaha antara lain, yang pertama itu berdasarkan kepadatan penduduk di sebuah wilayah. Hal ini menjadi pertimbangan karena dapat mempengaruhi kemajuan untuk sebuah usaha. Jika kepadatan penduduk di sebuah wilayah itu tinggi, otomatis kemajuan sebuah usaha bisa saja lebih berhasil presentasinya. Yang kedua, berdasarkan kepadatan penduduk di wilayah itu sendiri. Selain kepadatan penduduk, perlu diperkirakan dalam membuka usaha pertokoan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi otomatis membuat kebutuhan masyarakat untuk dipenuhi menjadi lebih banyak. Yang ketiga, membuka usaha jenis lain yang berbeda dengan usaha lainnya di sebuah wilayah. Usaha yang berjenis baru akan menarik perhatian orang. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh usaha yang berjenis baru tidak pernah bisa ditemui. Usaha yang baru itu akan terkesan unik dan bisa menjadi pusat perhatian orang untuk mendatangi pertokoan. Yang keempat, melihat berdasarkan tingkat persaingan. Hal ini berhubungan dengan poin ketiga, di mana usaha berbeda akan menarik perhatian banyak orang, dan sebaliknya ketika membuka usaha yang sama dengan usaha lain dan tingkat saingan lebih tinggi akan mempengaruhi keberhasilan atau suatu usaha. Yang kelima, berdasarkan faktor keamanan. Keamanan yang bisa menjamin konsumen untuk membeli bahan dari pertokoan akan menentukan nasib sebuah usaha pertokoan di masa depan. Yang keenam, memperhatikan perkembangan dari sebuah wilayah dan menentukan lokasi yang strategis. Dengan penelitian mendalam, terdapat lokasi yang ingin dijadikan sebuah usaha. Ada kala baiknya untuk melihat perkembangan baik dari beberapa banyak orang melewati lokasi tersebut ataupun dari aspek berbagai lainnya. Maka lokasi strategis ditentukan dengan pengamatan yang mendalam. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan lokasi usaha lainnya. Pemilihan lokasi usaha lainnya seperti usaha yang bergerak dalam bidang produksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi usaha, yakni yang pertama, risiko dan kegagalan bisnis. Risiko bisnis. Kegagalan bisnis adalah ketika bisnis tidak dapat beroperasi secara Baik, sekarang materi yang ke-9 itu ada masalah memiliki dan menjalankan bisnis sendiri. Pada umumnya, ketika menjalankan bisnis sendiri akan membutuhkan tenaga ekstra dan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita.
Bahkan bisa saja seorang pebisnis atau pengusaha mengalami banyak kendala atau masalah saat memulainya. Beberapa masalah yang dimiliki dan menjalankan bisnis sendiri antara lain: yang pertama, ada masalah waktu. Waktu adalah salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh seorang pengusaha. Banyak pengusaha yang tidak bisa membagi waktunya dengan baik, sehingga menyebabkan masalah bisnis lainnya, seperti telat meeting yang bisa menyebabkan kehilangan klien, atau jatuh sakit karena terlalu banyak memikirkan pekerjaan. Untuk itulah, seorang pengusaha harus mulai menerapkan manajemen waktu yang baik dengan mencoba membuat jadwal harian sendiri agar semua rencana pada hari itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, ada kurang percaya diri. Masalah memiliki dan menjalankan bisnis sendiri selanjutnya adalah banyaknya pengusaha yang kurang percaya diri untuk mengakui bahwa ia memiliki sebuah bisnis. Hal ini biasanya terjadi ketika baru memulai bisnis dan bisnisnya masih kecil ataupun belum berkembang. Rasa kurang percaya diri inilah yang menyebabkan pengusaha jadi tidak mudah dikenali oleh orang lain atau konsumen. Padahal dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, secara tidak langsung seorang pengusaha dapat melakukan branding terhadap diri sendiri sebagai pengusaha yang menjual produk atau jasa tertentu. Dengan begitu, seorang pengusaha dan produk yang dijual pun secara langsung dapat lebih mudah dikenali oleh orang lain. Yang ketiga, tidak ada dukungan keluarga. Beberapa orang masih berpikir bahwa berbisnis itu bukanlah zona aman dan mungkin bisa memberikan kerugian besar. Hal inilah yang menyebabkan banyak keluarga yang tidak mendukung anggota keluarganya memulai ataupun menjalankan sebuah bisnis. Padahal, dukungan dari keluargalah yang sangat penting dan dapat mendorong seorang pengusaha menjalankan sebuah bisnis. Masalah yang keempat, pindah bidang bisnis. Ada banyak pengusaha yang mudah menyerah ketika mendapati bisnisnya sepi dan tidak berkembang. Misalnya, kita menjual sepatu dan sepi pesanan, lalu kita pindah ke bisnis furniture tetapi tidak berkembang juga. Kemudian pindah lagi ke bisnis lainnya. Masalah inilah yang sebenarnya membuat bisnis tidak berkembang. Jika kita mendapati bisnis yang sepi dan tidak berkembang, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah fokus dan pikirkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis. Masalah yang kelima, itu perang harga dan masalah bisnis yang perlu dicari solusinya. Banyaknya pesaing yang berani memberikan harga lebih murah membuat seorang pengusaha ingin menurunkan harga jual. Dengan menurunkan harga jual, otomatis margin keuntungan yang didapat menjadi kecil. Untuk keluar dari masalah ini, jangan pernah menurunkan harga, tapi cobalah untuk memberikan harga yang cocok sesuai dengan kualitas yang akan diberikan pada bisnis. Dan masalah yang terakhir, yang keenam, itu ada manajemen keuangan yang buruk. Masalah keuangan adalah salah satu hal yang penting yang harus dikelola dengan bijak untuk kelangsungan bisnis atau perusahaan. Jika keuangan tidak dikelola dengan baik, pendapatan dan pengeluaran tidak akan terkontrol, sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan. Dengan manajemen keuangan yang baik, seorang pengusaha dapat dengan mudah membuat perencanaan, monitoring, dan mengontrol keuangannya, sehingga bisa mengatur modal kerja. Manajemen keuangan yang baik secara tidak langsung dapat membantu perusahaan membuat penilaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengetahui hambatan yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian materi ke-9. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada kiat menjadi pengusaha sukses. Definisi dari pengusaha sukses adalah wirausahaan, entrepreneur atau pebisnis yang telah melalui banyak rintangan dalam bisnisnya, namun berhasil untuk menghadapi semua tantangan bisnis yang kuat dan sangat baik, sehingga usaha yang mereka jalankan dapat meraih kesuksesan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, ini sangatlah dibutuhkan kiat atau cara yang tepat dalam menjalankan usaha. Kiat-kiat yang utama untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses adalah yang pertama, bekerja keras. Bekerja keras di sini dimaksudkan agar kamu dapat menjadikan usaha kamu sebagai prioritas yang utama. Meskipun akan terasa lelah, akan tetapi hal inilah yang menjadi salah satu kunci utama untuk menjadi seorang wirausahaan yang sukses. Yang kedua adalah berani mengambil resiko. Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, suatu resiko pasti akan selalu ada. Akan tetapi, segala resiko dalam berbisnis tentu saja bukan semata-mata hanya akan membuat kita gagal dan terpuruk selamanya.
Yang ketiga adalah kreatif dan inovatif. Jika hanya asal berwirausaha, tentu saja semua orang pasti bisa untuk melakukannya. Akan tetapi di era yang modern ini kita harus menjadi seorang yang kreatif, yang dimana jika memiliki suatu ide usaha yang cemerlang, maka segeralah merealisasikannya. Dengan adanya kreativitas dan hal-hal baru, tingkat popularitas suatu usaha akan dijamin dapat meningkat. Selain ketiga kiat tersebut, ada pun kiat-kiat yang lain, yakni yang pertama adalah kerja cerdas. Memahami pola pikir untuk bekerja secara lebih cerdas, bukan bekerja keras. Yang dimana banyak orang membayangkan seorang wirausahawan sebagai seorang yang bekerja 18 jam sehari, yang tidak melakukan apa-apa selain makan, tidur, dan mengerjakan bisnisnya. Yang kedua adalah memperkerjakan orang ahli. Dengan kita mendelegasikan atau memperkerjakan orang-orang ahli untuk menangani hal-hal yang tidak kita kuasai, maka hal ini akan memungkinkan kita untuk fokus pada era bisnis yang memang menjadi keahlian kita. Yang ketiga adalah terus mengembangkan diri. Setiap pengusaha sukses membutuhkan kelincahan bisnis. Dengan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan metode, proses, atau teknologi baru yang dapat membuat bisnis mereka lebih kuat dan lebih efisien. Dan yang terakhir adalah hubungan bisnis jangka panjang. Hampir semua pelaku bisnis akan lebih suka bekerja dengan perusahaan yang mereka sukai dan mereka percayai, yang dimana kemampuan ini akan menjaga hubungan kerja jangka panjang dengan pengusaha yang berpikir sama dalam industri ini, yang akan menjadikan salah satu faktor kunci dalam kesuksesan bisnis jangka panjang kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dan kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.